kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Budaya sekolah kita tentu akan di point out atau diutamakan adalah mengenai kebersihannya. Kemudian kalau memang sekolah kita itu selama ini selalu menggunakan nilai gotong royong, maka sekolah kita akan dikenal mempunyai budaya gotong royong. Contoh-contohnya yang mungkin selama ini sudah kita kerjakan ya atau secara umum ada di sekolah, biasanya itu adalah budaya 5S. Ya, seperti yang sejak tadi kita lakukan ketika kita lakukan tiket. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Kemudian ada juga budaya gotong royong. Nah, apakah peran budaya sekolah ini? Tentunya ada perannya ya. Budaya sekolah ini berperan untuk membuat sekolah menjadi lingkungan yang nyaman. Bayangkan Bapak Ibu, budaya di sekolah kita adalah budaya yang positif. Tentu kita nyaman untuk bekerja di dalamnya. Betul Bapak Ibu? Betul ya. Oke, kemudian karena judul dari modul kita adalah budaya positif, tentu saya akan menjelaskan sedikit yang mengenai budaya positif. Jadi apa bedanya sih dengan budaya sekolah? Kalau tadi budaya sekolah nilai-nilai dan keyakinannya yang dibiasakan, sedangkan budaya positif sama ya, bukannya itu ada nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah, tetapi di sini ada tambahan yaitu berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Berarti untuk budaya positif ini kita sudah memberikan pihak kita atau memberikan dukungan kita kepada murid ya, sehingga di sini ada kata berpihak pada murid. Lalu kenapa ya harus berpihak pada murid? Mungkin kita bertanya-tanya ya, kalau budaya sekolah tidak ada kata berpihak pada murid, sementara budaya positif ini ada kata berpihak pada murid ya. Nah, kita akan lihat kembali pendidikan menurut Bapak kita Ki Hajar Dewantara. Apa yang dia katakan mengenai pendidikan? Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara maksudnya itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Sehingga seorang guru kita ya harus mempunyai semboyan ingarso sungkulyo imadya mangunkarso tuturi handayani. Tuntunan
turunan kita itu harus berpihak kepada murid supaya murid itu merasa selamat dan bahagia. Bukan dikatakan bahwa murid itu harus pintar sepintar-pintarnya, tetapi yang paling utama adalah selamat dan bahagia. Jadi di dalam budaya positif ini kita ingin di sekolah kita itu ada suatu budaya yang memang betul-betul berpihak pada murid-murid boleh merasa aman, murid boleh merasa senang sekolah di tempat ini. Demikian ya Bapak Ibu. Dan ada satu lagi perumpamaan yang dipakai oleh Ki Hajar Dewantara. Beliau katakan bahwa sekolah itu adalah tanah tempat tumbuhnya tanaman. Sekolah kita ini Bapak Ibu ya merupakan tanah tempat tumbuhnya tanaman. Siapakah petaninya? Kan gitu ya. Nah petaninya adalah guru. Guru ini adalah sebagai petani. Sedangkan murid-murid kita itu diibaratkan sebagai tanaman. Nah tugas guru lah mengusahakan bagaimana tanaman-tanaman yang kita tanam ini harus kita pelihara, kita airi dengan baik, kita berikan sinar matahari yang baik. Seperti demikian Bapak Ibu. Sehingga sekolah ini benar-benar menjadi satu tempat yang menyenangkan. Kalau dalam hal ini boleh menjadi satu tanah tempat tumbuhnya tanaman itu bertumbuh dengan baik. Jangan malah murid ditanam di sekolah kita menjadi tanaman yang lain. Berarti kalau misalnya tanamannya layu, kita tidak menyalahkan tanahnya, betul ya? Kita tidak menyalahkan sinar mataharinya, kita tidak menyalahkan airnya, ya kan? Tapi kita sebagai petani, bagaimana kita mengusahakan kita airilah, berilah siraman air yang baik, kita taruh di tempat yang dengan penuh sinar matahari dan segala macamnya. Berarti kita di sini berperan, guru berperan memberikan budaya positif ini, membuat sekolah kita ini menjadi sekolah yang menyenangkan. Karena kenapa Bapak Ibu? Itu adalah maksud dan tujuan dari pendidikan kita. Ya, oke. Nah, salah satu tanggung jawab guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif di mana warga sekolah saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Nah, ini bukan hanya kita berbicara tentang murid saja, ya, tetapi kita juga membiasakan kebiasaan yang baik itu dengan rekan kerja, seperti saya dengan Bapak Ibu dengan Bapak Ibu yang lainnya. Kalau memang kita semua punya budaya yang baik, misalnya kita datang tepat waktu, itu kan suatu budaya yang baik, betul ya? Kita berdisiplin dalam mengajar, pengajaran yang kita lakukan itu menyenangkan bagi murid, ya kan? Di antara sesama kita bisa saling sharing, ya, saling berkolaborasi, sehingga ini akan menjadi satu budaya yang menyenangkan. Jadi sama-sama kita menuju ke nilai yang positif, nilai yang baik. Kemudian kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi apa? Karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter dari kebiasaan baik ini akan membentuk sebuah budaya yang positif. Karakter kita, karakter anak-anak kita itu terbentuk dari mana? Dari kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan setiap hari. Sama seperti ketika kita menabung uang sedikit demi sedikit menjadi bukit, betul ya? Nah, di sini juga seperti itu. Kebiasaan yang kita tabung setiap hari itu akan menjadi tabungan kita yang akan menjadi karakter kita. Oke, kita akan lanjut dengan kegiatan pengantin. Nah, Bapak Ibu boleh berpasangan dua-dua orang, ya. Coba lakukan kegiatan pengantin ini mempunyai sudut coba lakukan. Boleh misalnya Bapak ini menjadi Bapak A, ini menjadi B, ya. Jadi satu orang akan memegang ibaratnya satu benda, gitu ya, yang paling berharga bagi Bapak Ibu. Kemudian teman Bapak Ibu yang kita sebut sebagai D akan mencoba berusaha membelilah, ya kan? Kemudian membujuklah, menghargilah, intimidasilah, memarahilah, menggoda, bahkan menawari uang, ya kan? Supaya Bapak Ibu mau membuka kepala tangannya. Boleh kita coba sebentar Bapak Ibu? Boleh ya? Oke, silakan. Nah, siapa berpasangan dengan siapa misalnya? Oke, mungkin ini dengan ini ya. Dia bersama-sama. Mencoba membujuk, boleh nggak dibuka gitu ya? Supaya
positif ya. Lumayan banyak ya, tapi kita tetap semangat ya mengikutinya ya. Yang pertama kita akan belajar disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua kita akan belajar mengenai teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga kita akan belajar mengenai keyakinan kelas. Yang keempat kita belajar mengenai kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima kita belajar mengenai restitusi, 5 posisi kontrol. Yang keenam kita belajar mengenai restitusi yang berhubungan dengan segitiga restitusi. Oke, nah selanjutnya ketika tadi kita bermain niat menggenggam dan membujuk untuk tuntas genggaman, ini ada hubungannya dengan teori kontrol dari Dr. Lewis. Mungkin selama bertahun-tahun saya dan Bapak Ibu menjadi guru, seakan-akan kita punya ilusi, ya, kita punya ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Kemudian guru juga ini bisa melakukan penguatan positif, efektif dan bermanfaat supaya nanti muridnya bisa mengikuti apa kata kita. Kemudian juga kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat mematahkan karakter seseorang. Kadang-kadang kan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kita suka mengkritik murid kita, malas sekali misalnya, ya kan? Kenapa kamu bandel? Kita mengkritik dia sebenarnya untuk tujuan baik menurut kita. Kita berharap dengan demikian mungkin ya, mana tahu dia boleh merasa bersalah dan kemudian bisa berubah karakternya. Kemudian orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadang-kadang kita merasa karena kita guru, harusnya semua murid kita itu harus mengikuti dong apa yang kita katakan. Betul Bapak Ibu? Betul ya? Nah, karena kita merasa kita lebih dewasa, kita lebih berpengalaman. Tapi apa yang Dr. William Jackson katakan dalam teori kontrolnya atau choice theory, dia katakan ini semua adalah ilusi. Karena apa? Seperti yang tadi kita sampaikan, bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda lah yang bisa mengontrol Anda sendiri. Sama seperti tadi ya, siapa yang bisa mengontrol? Ya orang yang melakukan atau mengepalkan tangannya. Dibujuk, diintimidasi, digelitik bagaimanapun, ya terserah saya, betul ya? Jadi makanya teori kontrol ini hanya ilusi. Sebenarnya kita tidak bisa mengontrol seseorang. Kalaupun kita bisa, ya mungkin karena ada maksudnya seperti itu ya. Nah kemudian kita melihat, dengan demikian maka kita harus melakukan perubahan paradigma, yaitu dari paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol ya. Nah stimulus respon ini katanya realitas kebutuhan kita sama, ya kita menganggap sama-sama aja kok, gitu ya. Tapi kita harus memahami bahwa di dalam teori kontrol realitas kebutuhan kita semua ini berbeda-beda, ya. Saya dengan Pak Abed berbeda kebutuhannya. Saya dengan dia berbeda. Apalagi kita dengan murid kita, tentu kebutuhan kita itu berbeda-beda, ya. Semua orang melihat hal yang sama, tapi dalam teori kontrol dikatakan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, ini hati-hati ya Bapak Ibu. Pernah saya dengar murid berkata seperti ini, iya Miss, saya kurang suka loh kalau misalnya ada guru bilang, tengoklah dulu zaman kami tidak seperti demikian. Artinya sebenarnya kita sudah memaksakan ya pandangan kita kepada murid kita yang kodrat zamannya itu berbeda dengan kita. Ya, mungkin waktu zaman kita SMP, waktu zaman kita sekolah itu tahun berapa? Sekarang ini sudah zaman yang bagaimana? Ya. Nah, jadi kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, terutama murid-murid kita. Kemudian perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Sehingga ketika murid kita ada yang melakukan hal yang tidak baik, kita tidak langsung menjudge, kamu anak nakal. Tidak seperti itu. Mungkin saja di balik apa yang dia lakukan itu ada tujuannya yang mungkin tidak kita ketahui karena kita langsung mencapnya sebagai seseorang yang nakal ataupun bandel. Ya. Orang lain bisa
not win and lose, tapi win-win solution. Nah, kita kembali berhadapan dengan teori kontrol, artinya kita berhadapan dengan disiplin, karena yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, ini hati-hati ya Bapak Ibu. Pernah saya dengar murid berkata seperti ini, iya Miss, saya kurang suka loh kalau misalnya ada guru bilang, tengoklah dulu zaman kami tidak seperti demikian. Artinya sebenarnya kita sudah memaksakan ya pandangan kita kepada murid kita yang kodrat zamannya itu berbeda dengan kita. Ya, mungkin waktu zaman kita SMP, waktu zaman kita sekolah itu tahun berapa? Sekarang ini sudah zaman yang bagaimana? Ya. Nah, jadi kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, terutama murid-murid kita. Kemudian perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Sehingga ketika murid kita ada yang melakukan hal-hal yang tidak baik, kita tidak langsung ya. Tapi kita tengok dulu apa yang dikatakan oleh Ki Hajar. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena dia berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Jadi inilah yang coba dibangun oleh KHI. Kita sebagai guru maupun murid harus mempunyai pemikiran bahwa disiplin itu harus muncul dari dalam diri kita sendiri, harus muncul dari motivasi internal, bukan dari eksternal. Kalau motivasi eksternal artinya bahwa harus orang lain yang memberi kita hukuman seperti itu, atau orang lain yang menjadi alasan kita melakukan sesuatu. Dia dari Gosen yang menyatakan bahwa kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari kata-kata yang sama dengan disiple atau murid yang itu. Untuk menjadi seorang murid, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsi. Nah, intinya seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Oke, Bapak Ibu, tadi kita sudah katakan kita ini tidak bisa mengontrol orang lain ya, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Nah, ada artinya ada kaitannya dengan belajar disiplin. Artinya kita harus belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita supaya apa? Supaya tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Ini nilai-nilai kebajikan universal. Kita sepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya, dan merupakan fondasi kita berperilaku. Kadang-kadang kita tanpa kita sadari sebenarnya kita tidak tahu latar belakang murid kita melakukan sesuatu. Ya, mungkin memang dia belum mengerti ada nilai-nilai kebajikan yang harus dia pegang sebagai tujuan mulia hidupnya. Maka untuk itulah kita guru-guru diminta belajar mengenai budaya positif ini, dan terutama kita harus mengarahkan nilai-nilai kebajikan yang berada dalam profil pelajar Pancasila. Ya, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya dalam buku Diane Gosen yang berjudul Restructuring School Discipline, dia mengungkapkan ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi secara umum ya, bukan 3 motivasi perilaku murid, tapi 3 perilaku manusia, termasuk juga kita ya. Yang pertama kita akan lihat yaitu juga tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Tapi kalau restitusi itu menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang, korban bisa diabaikan, korban tidak terganti, murid dan anak dibuat tidak nyaman. Artinya sama ya, di sini di hukuman murid tersakiti, dalam konsekuensi dibuat juga tidak nyaman. Tetapi kalau dalam restitusi, murid ataupun anak itu mendapat penguatan. Ini bedanya.
ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun kita belajar dari kesalahan. Ini bisa memperbaiki hubungan. Restitusi juga merupakan tawaran. Ya, kita tawarkan untuk memperbaiki keadaan, bukan memaksa. Kemudian restitusi juga menuntut untuk melihat ke dalam diri. Artinya ada loh nilai-nilai di dalam diri kita yang harus kita pegang. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik ya dalam menghasilkan solusi. Restitusi fokus pada karakter. Yang kita ingin selamatkan adalah karakter anak tersebut, ya, bukan pada tindakannya yang salah. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya meskipun dia berbuat salah, tetapi dia masih bisa diterima kembali oleh teman-teman sekelompoknya. Nah, kemudian kita akan belajar selain hukuman dan konsekuensi, terkadang kita sebagai guru ya, kita suka memberi penghargaan, betul ya? Siapa duluan kumpul akan diberikan penghargaan, ya. Tapi dalam penghargaan juga menurut Alfifon dia katakan yang punish by rewards, ya, ini artinya dihukum oleh penghargaan. Ya, ia mengungkapkan bahwa baik penghargaan ataupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Artinya ketika kita meminta murid untuk mengikuti apa keinginan kita, baik hukuman ataupun penghargaan itu sama buruknya. Artinya murid itu hanya mengejar hukuman ataupun penghargaan itu. Ya, padahal katanya secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Yang kita mau timbulkan dalam diri anak adalah motivasi dari dalam diri atau motivasi intrinsik. Mungkin waktu kecil atau kita sendiri ya, ketika kita melihat anak kita bisa menulis sendiri takut hukuman atau ingin mendapatkan penghargaan. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik kita harus kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Kalau kita ikuti peraturan sebenarnya tak ada habisnya. Tapi kalau memang dalam diri kita sendiri punya kesadaran bahwasannya misalnya kita mengendarai roda 2 motor, kita harus pakai helm, kita akan memakainya bukan ingat akan peraturan, tapi ingat karena keselamatan diri kita sendiri. Nah, keyakinan merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ketika tadi kita katakan mengenai pemakaian masker, itu untuk keselamatan sendiri ya, keamanan sendiri ya, tidak ada hubungannya dengan suku apa, agama apa harus pakai masker, tidak ada hubungannya. Jadi dia secara universal itu berlaku. Kemudian, nah ini sudah saya buat di kelas ya, tapi ini adalah beberapa contoh yang saya dapatkan dari modul ya. Kalau misalnya kita mempunyai keyakinan akan nilai koma, maka kita coba menjadi keyakinan kelas. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian kalau kita punya nilai bekerja, maka kita tulis kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kalau kita mempunyai nilai bersama yang kita sepakati itu diterima dan dimiliki, maka kita tulis di sini kita meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Jadi keyakinan kelas ini berbeda dengan peraturan. Karena ini kita sepakati bersama dengan anggota kelas kita masing-masing. Nah, ini juga ada model-model keyakinan kelas yang bisa kita terapkan di dalam kelas kita. Nah, bagaimana caranya? Bapak Ibu, tentunya kita harus menyediakan satu waktu untuk sesi diskusi ataupun surat pendapat dengan murid-murid kita. Kita boleh membuatnya menjadi model yang seperti ini, yang memakai terlihat, terdengar, berperilaku. Kemudian kita juga boleh membuat seperti ini ya, ada nilai hormat, berarti dia harus tampak seperti dalam satu waktu, kemudian tidak dapat seperti sering hadir terlambat. Juga
positif, bersikap positif ya. Kalau dilarang mengganggu orang lain, Pak Abed, dilarang mengganggu orang lain kayak positif ya, hormat, menghargai, penghargaan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, menghargai ya. Kalau dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, toleransi, gunakan masker, berjalan kembali di kelas atau koridor, ya. Oke, nah ini ada jawabannya. Selalu kembalikan buku pada tempatnya, ternyata ya kelasnya adalah tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain itu artinya kita harus menghormati orang lain. Ini menghormati orang lain dan komitmen, disiplin juga termasuk di dalamnya ya. Dilarang melakukan kekerasan berarti itu berhubungan dengan keselamatan. Menghormati orang lain juga. Yang menggunakan narkoba itu berhubungan dengan kesehatan. Bergantian menunggu giliran itu menghormati orang lain, bersabar. Ya kita juga perlu mengajarkan nilai kesabaran kepada murid-murid kita. Memakai masker untuk kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu berhubungan dengan keyakinan kelas, keselamatan dan juga keamanan. Oke, nah kita akan menuju ke bagian yang keempat Bapak Ibu, yaitu mengenai kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Pada dasarnya kita semua mempunyai kebutuhan dasar. Ketika kita melakukan sesuatu, kadang-kadang karena kebutuhan dasar kita itu tidak terpenuhi. Ya, jadi di sini ada 5 kebutuhan dasar yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima, ada penguasaan, ada kebebasan dan juga ada kesenangan. Kita akan lihat satu persatu bertahan hidup ya. Kebutuhan bertahan hidup yaitu yang bersifat fisiologis ya. Kita berhubungan dengan masalah kesehatan, rumah, makanan yang paling pokok ya. Kadang-kadang kalau misalnya kita lihat di TV, ada seseorang ibu itu melakukan sesuatu, mencuri susu, ternyata itu untuk keselamatan bayinya. Ya, jadi dia melakukan itu supaya apa? Bertahan hidup. Karena kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi, maka dia melakukan hal itu. Kemudian ada juga kasih sayang dan diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, untuk menjadi bagian dari suatu kelompok. Kalau di dalam kelas, pernah nggak Bapak Ibu jumpai ada murid yang selalu suka bercerita dengan kita, ya? Ada yang suka curhat dengan kita. Mungkin ada beberapa yang seperti itu ya. Nah, itu saya bisa bilang bahwa saya mungkin kebutuhan dasarnya. Oh iya, butuh dicintai gitu ya. Butuh dicintai ya. Kemudian ada penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui prestasi dan keterampilan kita didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kalau kebutuhan rasa kasih sayang itu karena dia ingin disayangi ya. Tapi kalau misalnya penguasaan ini seperti ini ya, kalian harus mengakui loh saya ini kelas, juara kelas misalnya ya. Kalau misalnya dia nggak juara kelas, misalnya dari juara 1 menjadi juara 3, ada kebutuhan dia yang bisa terpenuhi. Mungkin ada yang dari juara 1 menjadi juara 3, dia akan menjadi kurang karena kebutuhan dasarnya untuk diakui sebagai juara 1 itu tidak terpenuhi. Selanjutnya kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu menggalakkan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan dan tinggi menginginkan pilihan. Mereka berpikir bergerak, suka mencoba, tidak terlalu terkenal orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Pernah Bapak Ibu mengajar, lalu ada anak yang tidak mau ngapa-ngapain. Mungkin kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Mungkin ketika Bapak Ibu mengajar, dia merasa tidak bebas dalam tanda kutip ya, tidak bebas. Kenapa ya pelajaran seperti ini saja? Saya bosan, saya ingin ada sesuatu yang menarik di sini. Katanya ada sesuatu hal yang baru. Nah kalau kita menemui yang seperti ini, mungkin Bapak Ibu sebagai petani yang mengusahakan
nggak mengerti apa-apa. Murid ini kok diam saja. Mungkin ada kebutuhan dasar dari dia yang tidak terpenuhi. Itu yang harus kita perhatikan. Selanjutnya kita beralih ke dunia berkualitas. Nah, dunia berkualitas Anda adalah pengkajian Anda, menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Dr. William Glasser menyebutnya sebagai semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, tapi betul-betul itu bermakna. Kalau kebutuhan dasar bersifat umum, maka dunia berkualitas lebih unik dan personal. Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk menggambar satu buah lingkaran. Kemudian Bapak Ibu akan menulis di dalam lingkaran itu apa saja hal-hal yang menurut Bapak Ibu bermakna. Ya, demikian juga orang-orang yang bermakna bagi Bapak Ibu itu kira-kira apa ya? Silakan ditempelkan reaksinya yang sudah selesai. Silakan langsung boleh. Kalau ada yang belum di situ ya. Oke, sudah semua ya Bapak Ibu? Sudah ya. Oke, jadi Bapak Ibu selesailah pembahasan dari modul 1.4 mengenai budaya positif. Saya berharap kita boleh sama-sama belajar untuk menerapkan budaya positif ini di sekolah kita. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Jangan lupa ini masih ada umpan balik ya. Setelah ini saya akan share Google Form kepada Bapak Ibu. Saya minta saran dari Bapak